warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 19038420234. Mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu. Halo ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren, pada semangat ya. Nah, Ya ibu. nah sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik ibu. Ayo di sini, Nur Fazira silakan dipimpin doanya ya nak. Siap gerak. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini ibu akan mengabsenkan kalian terlebih dahulu ya, untuk memastikan siapa hari ini yang tidak masuk dan juga siapa yang masuk ya. Iya Nah, ibu. Ibu mau bertanya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua bu. Masuk semua? Iya bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Tetap jaga kesehatan ya nak. Baik bu. Ayo, ibu mau ngetes ingatan kalian nih. Materi minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Saya bu? Ya silahkan Nur Fazira. Materi minggu lalu kita membahas tentang persentase kerugian. Ya benar sekali. Nah jadi bagaimana cara kita menentukan persentase kerugian? Nah ada yang masih ingat nggak rumus dari menentukan persentase kerugian itu seperti apa? Ayo angkat tangannya ya nak. Saya lagi bu. Ya silahkan Nur Fazira. Cara untuk menentukan persentase kerugian, misalkan kita lambangkan dengan PR itu adalah persentase kerugian, Ya. dan HB itu kita lambangkan sebagai harga beli atau modal kita, dan HJ itu kita lambangkan sebagai harga jual. Nah, jadi dapat dirumuskan bahwa PR itu sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Bener nggak itu? Yakin nggak kamu itu rumus dari persentase kerugian? Yakin bu? Nggak kebalik kan sama persentase keuntungan? Enggak dong bu, kan karena kita belajar materi tentang itu minggu lalu, dan juga saya nyatet bu di buku. Iya, pintar sekali anak ibu ya. Nah, jadi materi minggu lalu itu kita membahas tentang persentase kerugian. Nah, untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang apa? Nggak tahu bu. Iyalah, ibu kan belum kasih tahu materi minggu ini. Nah, jadi untuk materi minggu ini ialah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan bunga tunggal, diskon, dan juga pajak. Oh gitu bu. Iya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah bahwa melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem solving pada proses pembelajaran aritmatika sosial, peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan teliti dalam menjelaskan tentang bunga tunggal dan juga pajak. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu menjelaskan tentang menyelesaikan permasalahan tentang bunga tunggal dan juga pajak dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, di sini Ibu ada suatu permasalahan, yang dimana permasalahan ini selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada warga ini meminjam uang di bank. Nah, warga ini bernama Pak Mudin. Nah, Pak Mudin ini meminjam uang di bank sebesar 1 juta. Kemudian itu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan tersebut, Pak Mudin ini dia memberikan syarat harus membayarnya secara berangsuran selama 6 kali. Nah, jadi setiap bulan itu dia membayar 1 kali angsuran. Nah, dengan total itu sebesar tiap angsuran itu ialah Rp100.000 per 6 bulan. Nah, kemudian di sini ada juga untuk kasus yang kedua, sama seperti dengan kasus yang pertama, bahwasanya pada kasus kedua ini ada Pak Roni. Dia meminjam uang di bank itu sebesar 1 juta juga selama 6 bulan. Tetapi dia meminjam uang ini dengan bunga. Bunganya itu 24% per tahun. Nah, jadi selama 6 bulan tersebut, Pak Roni ini dia memberikan syarat harus membayar uang secara berangsuran sama seperti Pak Mudin tadi. Selama 6 kali. Nah, jadi setiap bulan itu 1 kali angsuran. Nah, dengan besar tiap angsurannya itu adalah modal ditambah bunga per 6. Dari kasus pertama dan juga kasus kedua, permasalahan apa yang anak-anak ibu jumpai dari kedua kasus tersebut? Nah, dari kasus 1 dan kasus 2, kita menjumpai 2 kasus, kan? Ya, kasus yang pertama, besarnya bunga itu ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, atau dalam kasus itu sejumlah Rp200.000. Nah, sedangkan pada kasus yang kedua, besarnya bunga itu ditentukan dalam bentuk persentase, yang dimana dalam kasus itu 24% per tahun. Nah, jadi 24% per tahun ini semakna dengan 24% per 1 tahun, atau bisa ditulis dengan 24% per 1 tahun. Nah, kata 24% ini per tahun ini semakna dengan 2% per bulan. Kenapa bisa jadi, itu? Karena dalam 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, jadi atau 24% per 1 tahun sama dengan 24% per 12 bulan atau 2% per bulan. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Mufazira. Ya, Ibu. Nah, dengan pemahaman ini, kalian bisa menyajikan persentase bunga dalam berbagai macam satuan yang lain. Misalnya nih, dalam per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan lain sebagainya. Nah, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan dengan modal atau dengan meminjamkan modal atas persetujuan bersama itu disebut dengan bunga ya. Ya, Bu. Nah, dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat 2 bunga. Ada bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Nah, pada kali ini itu kita akan membahas mengenai tentang bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya itu berbeda untuk setiap bank, sesuai dengan kebermanfaatan dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian ada contoh mengenai bunga tunggal, yang dimana contohnya itu ialah Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi itu berencana meminjam uang di bank itu sebesar 200 juta. Dengan jangka waktu peminjaman itu selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi tersebut. Nah, untuk bank yang pertama itu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Sedangkan untuk bank yang kedua itu memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Kemudian ada juga bank yang ketiga, dia memberikan bunga itu sebesar 23 juta per tahun. Untuk pinjamannya itu sebesar 200 juta. Kemudian ketiga bank tersebut
mereka memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Nah, jika kalian menjadi Pak Rudi tersebut, bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha yang akan kalian bangun tersebut? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab dari contoh yang Ibu berikan tadi? Ibu mau lihat sejauh mana kalian berpikir kritis tentang contoh dari bunga tunggal tersebut. Ibu kasih waktu lah untuk kalian berpikir ya. Ya Bu, baik Bu. Nah, Ibu akan kasih waktu kalian sekitar 10 menit, cukup? Cukup Bu. Ya, 10 menit untuk kalian berpikir ya. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Bu, saya Bu. Ya, Silakan menjawab Bu. Nah, jadi yang dapat saya lihat dari permasalahan tersebut bahwa pada contoh tersebut, pertama mari kita uraikan besarnya bunga yang harus kita tanggung dari meminjam uang tersebut. Nah, jadi bunga di bank yang pertama itu 20% kan Bu tadi. Nah, dikali dengan 200 juta kita pinjam. Nah, jadi hasilnya 40 juta selama 1 tahun. Nah, jadi kalau di bank yang kedua itu 2% kan Bu tadi. Iya. Nah, jadi dikali dengan 200% pinjaman kita. Nah, sama dengan 4 juta selama 1 bulan. Nah, jadi bank 2 selama 1 tahun itu 4 juta dikali dengan 12 bulan. Yang dimana 4 juta tadi kan cuma selama 1 bulan. Jadi dikalikan dengan 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, jadi hasilnya 48 juta. Nah, jadi kalau di bunga di bank yang ketiga itu per tahun itu 23 juta. Nah, dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung, jika kita meminjam modal di bank 1, 2, dan 3, tentu kita akan memilih meminjam di bank 1, kan Bu? Kenapa harus memilih di bank 1? Apa alasan Ananda memilih di bank 1? Ya, karena belum tentu bunga yang harus kita tanggung itu adalah paling ringan. Iya, benar juga. Ya, begitu Bu, menurut pemikiran saya pada permasalahan yang Ibu berikan. Ya, bagus pemikiran kamu tentang permasalahan yang diberikan itu ya. Nah, kita kasih aplaus dulu lah untuk kamu. Terima kasih Ibu. Nah, untuk yang itu kedua, selanjutnya kita akan masuk kepada diskon atau potongan. Nah, jadi diskon ini merupakan potongan harga yang diberikan penjual terhadap suatu barang. Contohnya nih, suatu barang itu kita tuliskan dengan harga 200.000. Nah, kemudian itu dengan diskonnya itu 15%. Nah, ini berarti bahwa barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15%. Maka 15% itu kita kalikan dengan 200.000 tadi, sehingga hasilnya itu ialah 30.000. Nah, jadi harga barang tersebut telah dipotong adalah 200.000 dikurang dengan 30.000. Maka nilainya ialah 170.000. Ya, pintar. Selanjutnya kita akan masuk ke pajak. Nah, materi yang terakhir ini mengenai pajak. Pajak itu ialah jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya nih, pajak ialah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib kita bayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, jadi pada kali ini itu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana gitu. Nah, besarnya pajak itu diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli itu terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu ada PPN. Ada yang tahu kepanjangan dari PPN itu apa? Tidak. Nah, jadi Ibu jelaskan, PPN itu ialah pajak pertambahan nilai. Nah, jadi pajak pertambahan nilai ini itu adalah pajak yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, jadi penjual
tersebut itu mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli itu untuk disetorkan kepada kas negara. iya pinter. Nah, biasanya itu besarnya PPN itu adalah 10% dari harga jual. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian contoh. Namun pada kali ini Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya. Nanti Ibu akan beri kalian waktu sekitar 15 menit. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan presentasikan ke depan hasil yang kalian kerjakan itu ya. Iya Bu, baik Bu. Baiklah, kerjakan dari sekarang. Nah, Ibu, waktunya sudah habis ya. Iya Bu. Nah, apakah kalian sudah dapat jawaban dari permasalahan itu? Sudah Bu. Nah, kalau sudah, silakan kalian presentasikan hasil yang kalian dapatkan itu ke depan ya. Saya Bu. Ya, silakan Bapak Zira. Nah, jadi jawabannya bahwa Pak Agus tadi kan menjual bakso sehari sebanyak 10.000 kan Bu kan. Nah, jadi 1.000 itu semangkok jumlahnya 10.000. Yang dimana 1.000 itu dikali dengan 10.000 dikali dengan 100% dikurang 10%. Nah, 10% itu adalah diskon kita tadi Bu. Iya. Nah, jadi hasilnya 1.000 dikali 9.000. Nah, hasilnya adalah 9 juta. Iya, benar. Nah, jadi omset kita sebulan itu seharga 9 juta dikali 30 hari karena sebulan kan 30 hari, Bu. Jadi hasilnya 270 juta. Nah, yang ditanya tadi itu adalah pajak UMKM yang dimana bakso kita sebulan dikali dengan pajak UMKM. Bakso kita sebulan itu seharga tadi 270 juta. Nah, dikali tarik pajak UMKM itu sebanyak 1%. Nah, jadi 270 juta dikali 1% itu jadi 2.700.000. Ya itu Bu. Nah, jadi Bu, Pak Agus tersebut harus membayar pajak UMKM atas usahanya itu sebesar 2.700.000 sebulan ke kas negara melalui bank terdekat Pak Agus tersebut. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Nur Fazira. Pinter ya Nur Fazira. Terima kasih Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Nur Fazira, penjelasan yang sangat bagus. Kita kasih aplaus dulu dong untuk Nur Fazira. Nah, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerti ya bagaimana cara menentukan bunga tunggal, diskon, dan juga pajak. Nah, apa yang kita pelajari selama ini semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, Ibu, kalian harus ingat ya materi kita pada minggu ini, dan juga kalian jangan lupa materi-materi sebelumnya, karena materi ini saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, Baik Bu. jadi siapa yang dapat menarik kesimpulan pada materi yang telah kita pelajari? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan kita bisa mengetahui bunga tunggal. Nah, jadi bunga tunggal itu adalah bunga jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjaman kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, kita bisa mengetahui juga diskon yang dimana arti diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan penjual terhadap suatu barang. Dan juga yang terakhir kita bisa mengetahui tentang pajak. Nah, jadi pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib kita bayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Iya, benar sekali. Itulah tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jika ada terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian Ibu mohon maaf.
Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas silakan dipimpin doanya ya nak untuk menutupi proses pembelajaran kita. Baik Ibu. Ya. Gerak, berdoa, mulai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Terima kasih Bu. Sama-sama.